Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, ibu-ibu GWKP yang seluruh dari gereja, dimanapun kita berada. Kita memang masing-masing di rumah kita sendiri, tetapi kita bersyukur kita boleh beribadah bersama lewat online, dan juga kami lebih bersyukur kalau kita diizinkan menjadi Tuhan kita sebagai belahan jiwa kita. Mari kita sama-sama memuji kebesaran Tuhan kita dengan satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Ibu-ibu yang semangat ya. Yesus kekasih jiwaku, ibu-ibu semua tepuk tangan. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Ayo ibu-ibu angkat tangannya tinggi-tinggi. Glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyikan sekali lagi dari depan ya. Ayo ibu-ibu yang lebih semangat. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Angkat tangannya Nyanyi tinggi-tinggi. glory, Ibu-ibu. haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Dengan gendang ku puji, dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang. Ayo ibu-ibu, kalau disayang bagaimana? Kasih gerakannya. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, Angkat tangan glory, tinggi-tinggi. haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya, nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Ya. Atas sukacita ibu-ibu. Amin, haleluya. Ya. Nah, mari kita masuk dalam doa.
Di sini saya minta ibu-ibu bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Ya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan dapat beribadah bersama dengan seluruh ibu-ibu GWKP. Kami menyerahkan waktu ibadah ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan-Mu. Tuhan, bawalah kami lebih dekat kepadamu. Ya Bapa, dan segala hormat pujian kami persembahkan kepadamu. Biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Ya, silakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita akan membuka Alkitab. Ibu-ibu buka Alkitab. Pembacaan Alkitab kita akan ambil dari Mazmur 56 ayat 2 sampai 14. Mazmur 56 ayat 2 sampai 14. Sudah ketemu ibu-ibu? Kalau sudah ketemu, kita akan baca silih berganti. Di sini saya akan membacakan yang ayat 2, ibu-ibu yang ayat 3. Terus silih berganti sampai ayat 14. Dan pada ayat 14 kita akan baca bersama-sama. Sudah ketemu? Ya. Mazmur 56 ayat 2 sampai 14. Saya baca lebih dahulu ya, ayat 2. Kasihilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kutaruh ke dalam kibratku. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ya, pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Ibu-ibu silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Kim Yin. Dan kiranya firman Tuhan akan menguatkan kita, meneguhkan iman kita, karena Allah kita memang Allah yang El Shaddai, Allah yang sungguh dahsyat dan besar. Mari sebelumnya kita menerima firman Tuhan, kita awali dulu dengan satu pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah
aku takut. Ibu-ibu sambil nyanyi, sambil resepilah isi syair di dalam lagu ini. Isi syair dalam lagu ini benar-benar menguatkan kita supaya iman kita bisa lebih kuat di dalam Tuhan lewat pujian ini. Yesus peliharaku. Katakan tak usah susah. Aku susah. Ya, karena Roh Kudus menghibur kita. Kudus hiburku. Tak usah kita cemas. Tak usah ku cemas. Karena Yesus memberkati hati, berkati kita. Hatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Saya di sini undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri untuk nyanyikan lagu ini. Ya. Resepin dengan baik ya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Katakan sekali lagi, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ibu-ibu tetap berdiri dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kalau kami masih dapat mendengar firman, sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami memiliki hati yang mau belajar kebenaran, menjadi seorang yang mendengar firman dan melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali walaupun di dalam ibadah online GWKP pada hari ini. Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Lukas 12 ayat 22 sampai 34, kita akan membaca bersama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, pertanyaan buat setiap kita, saudara. Ada tidak di antara kita yang tidak pernah khawatir? Saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang tidak pernah khawatir dalam hidup kita. Kita semua mengalami itu. Maka ketika saudara Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal kekhawatiran kepada murid-murid, di sini kita boleh melihat ketika Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir. Tuhan mau mengatakan kepada murid-murid bahwa Tuhan sebenarnya sangat paham, sangat mengerti bahwa murid-murid pun bisa khawatir. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun bisa khawatir. Murid-murid dan juga saudara dan saya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan murid-murid untuk tidak khawatir, artinya tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Bagaimana saudara untuk bisa hidup seperti ini? Tuhan Yesus mengatakan karena hidup itu sendiri jauh lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Apa sih yang membuat kita khawatir? Kita khawatir karena makanan, saudara. Kadang kita khawatir karena pakaian. Kita khawatir karena tubuh ini. Kalau kita sakit, bukankah kita khawatir? Kita melihat orang yang kita cintai sakit, itu pun khawatir, saudara. Saudara, inilah yang seringkali membuat kita khawatir. Tapi Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid juga bagi kita bahwa hidup itu sendiri jauh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Dan saudara, bagaimana sekarang kita belajar hidup bebas dari kekhawatiran, hidup tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kita lihat hal yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-23 dan 24 tadi. Kita akan melihat bagaimana Tuhan meminta murid-murid untuk memperhatikan burung-burung. Memperhatikan burung-burung, yaitu burung gagak. Saudara tahu burung gagak? Burung gagak adalah burung yang tidak dipelihara di rumah. Tidak ada orang yang memelihara burung gagak. Burung gagak itu menjadi burung yang liar, yang tidak ada orang yang memberi makan. Tetapi di sini dikatakan burung gagak yang liar itu ternyata saudara diberi makan oleh Allah. Dia tidak melakukan apapun tapi diberi makan oleh Allah. Lalu di sini ada satu kalimat penting yang Tuhan Yesus katakan, bahwa betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara dan saya, murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang sangat berharga, lebih berharga daripada burung-burung. Kalau burung-burung saja, burung-burung gagak ini saudara, diberi makan oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya, kita dikatakan jauh lebih berharga. Tuhan juga meminta murid-murid untuk melihat bunga bakung. Bunga bakung juga adalah bunga yang tidak ditanam di dalam rumah-rumah. Tapi bunga bakung seringkali muncul sebagai bunga liar yang ada di pinggir jalan. Tetapi dikatakan saudara bahwa jubah Salomo, wah Salomo ini raja yang jubahnya begitu megah. Tapi Tuhan katakan tidak ada jubah Salomo yang lebih megah daripada bunga bakung. Ini Tuhan perhatikan sampai detil saudara. Lalu dikatakan rumput di ladang, sekali lagi gambaran yang mirip burung gagak yang liar,
bunga bakung yang liar juga di pinggir jalan. Rumput, saudara, siapa yang bisa memperhatikan rumput? Rumput ini sesuatu yang tanaman yang gampang sekali layu, gampang sekali dibuang oleh orang. Dan saudara katakan rumput yang seperti itu yang ada di padang, itu yang dibuang oleh orang, ternyata didandani oleh Tuhan. Kalau Tuhan memperhatikan begitu detil-detil seperti ini, lalu Tuhan mau katakan kamu jauh lebih berharga dari burung, kamu jauh lebih berharga dari bunga bakung, engkau jauh lebih berharga daripada rumput di ladang. Maka saudara, apalagi yang perlu dikhawatirkan? Kita lebih berharga dari semua itu. Selanjutnya saudara, yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bagaimana kita bebas dari kekhawatiran. Yang kedua adalah karena kita tidak pernah mendapatkan apa-apa dari kekhawatiran. Saudara, tidak ada dengan kekhawatiran bermanfaat untuk kita. Tuhan katakan gak ada manfaatnya kekhawatiran itu. Justru kekhawatiran itu membuat kita mundur, saudara, bukan maju. Kekhawatiran membuat kita menjadi beban. Saudara, ketika kita sakit, saudara, apa sih yang membuat kita drop ketika sakit? Seringkali bukan karena penyakitnya. Penyakit kita kadang bisa disembuhkan, tetapi kita menjadi drop karena saudara, kita khawatir dengan sakit kita. Rasa khawatir membuat kita drop daripada penyakit itu sendiri. Maka saudara yang kekasih di dalam Tuhan, harusnya kita tidak perlu khawatir, karena khawatir itu tidak memberi manfaat buat kita. Lalu selanjutnya Tuhan mengatakan juga bahwa orang yang khawatir, saudara, itu berarti orang-orang yang mempersoalkan apa yang dimakan, apa yang diminum, saudara. Lalu dikatakan itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saudara dan saya khawatir, saudara sedang mempersoalkan makan dan minum. Dan itu adalah orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan adalah orang-orang yang mencari hal seperti itu. Lalu saudara kasih di dalam Tuhan, mengapa kita tidak perlu khawatir? Yang ketiga, saudara, karena kita punya Bapa yang tahu bahwa kita memerlukan semuanya. Saudara, Tuhan tahu saudara dan saya memerlukan makanan. Tuhan tahu saudara dan saya memerlukan pakaian. Tuhan tahu saudara dan saya membutuhkan tubuh yang sehat. Tuhan tahu, dan Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena itu saudara, kalau kita punya Tuhan yang tahu tentang kita, apalagi yang harus kita khawatirkan? Saudara, mari di sini kita akan melihat bahwa Tuhan menginginkan saudara dan saya bukan berfokus kepada makanan, minuman, dan pakaian, tetapi berfokus kepada hati Tuhan. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-31, dikatakan carilah kerajaannya, kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Saudara, makanan, minuman, dan pakaian yang sering kita khawatirkan, itu bukan yang utama, itu tambahan, saudara. Dan percayalah, Tuhan mengatakan kalau engkau mencari kerajaan Allah menjadi yang utama, maka yang ditambahkan itu pasti akan diberikan kepada kita. Maka jangan kita balik, saudara. Seringkali dalam hidup Kristen kita cari tambahannya. Kita tidak cari yang paling utama. Tuhan mengatakan bukan makanan minuman yang menjadi utama, tetapi kerajaan Allah itu yang paling utama. Maka ketika engkau mencari yang paling utama itu, engkau akan pasti diberi tambahannya oleh Tuhan. Jangan takut. Saudara, ini janji yang menguatkan setiap kita, sehingga kita tidak perlu lagi takut dengan apapun. Karena kita punya Tuhan yang ingin kita mencari Dia. Arti mencari kerajaan Allah, kita mengutamakan Dia lebih dari segala-galanya. Arti mencari kerajaan Allah artinya hati kita melekat kepada Allah. Karena itu saudara, begitu ekstrim. Tuhan mengatakan di ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Apa maksud bagian ini, saudara? Orang yang mencari kerajaan Allah itu dikatakan orang yang melakukan menjual harta miliknya lalu membagikan kepada orang miskin.
Apakah berarti saudara, Tuhan tidak menginginkan kita punya uang atau kita mempunyai barang, harta? Sama sekali bukan. Tapi Tuhan di sini mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa ada harta yang seringkali mengikat hati kita. Saudara masih ingat kalau di cerita di awal daripada Lukas 12 ini, saudara menemukan seorang kaya yang bodoh. Ketika datang kepada Tuhan mengatakan, Tuhan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Tuhan bilang, jualah semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Lalu akhirnya si pemuda ini yang kaya ini pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena banyak hartanya. Maka Tuhan mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, ketika hati kita khawatir dengan segala hal yang jasmani dalam hidup kita, apalagi di masa pandemik seperti ini saudara, itu wajar kita bukan melakukan itu. Tetapi Tuhan mau katakan saudara, hati-hati. Karena ketika kita khawatir, jangan-jangan semua itu sudah melekat di hati kita. Dan Tuhan katakan, lepaskan, jual, berikan semua kepada orang. Saudara, ini mau menunjukkan Tuhan tidak mau hati saudara dan saya melekat kepada harta, bukan kepada harta yang besar di surga, yaitu Tuhan sendiri. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, di masa-masa pandemik seperti ini yang begitu berkepanjangan, kita tidak pernah tahu sampai kapan. Tetapi satu hal yang kita boleh belajar, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Saudara, Tuhan tahu saudara dan saya bisa khawatir, tapi Tuhan mau katakan serahkan kekhawatiranmu. Setiap hari Tuhan ingin kita menyerahkan kekhawatiran kita. Kita berharap tahun 2021 menjadi tahun yang bebas dari virus corona, bukan? Tetapi kita tidak pernah tahu hari esok. Kita tidak pernah tahu apakah tahun 2021 kita bebas dari corona. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan memegang hari esok kita, sehingga kita tidak perlu takut apapun juga. Mari saudara, kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkau Tuhan yang memegang hari esokku. Aku tidak takut Tuhan. Aku tidak khawatir lagi. Aku mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan saudara. Kita responi firman Tuhan. Ku tak tahu hari esokku. Jikalau ibu-ibu di rumah saat ini sedang khawatir, serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Kita punya Tuhan yang El Shaddai, punya Tuhan yang memegang hari esok kita. Ku tak tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkat ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janjimu. Kini ku bersandar selalu, karena ku Maha tahu. Oh esok banyak melihat, meski ku tidak tahu
hari esokmu sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Ku tak tahu hari esokku, mungkinlah kekurangan, tapi yang peliharakan selalu di sisiku. Mungkin ku harus berjalan melalui air dan api, tapi berjalan dulu, darahnya melindungi. Oh esok banyak berihan, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa berkuasa, lebih tahu pimpinmu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau yang memimpin hidup kami. Kami tidak pernah tahu seperti apa esok, tetapi kami mau mengambil keputusan hari ini. Kami tidak akan khawatir lagi, karena kami tahu Tuhan yang memegang hari esok kami. Dan kami percaya Tuhan selalu tambahkan apa yang menjadi kebutuhan kami, karena Tuhan yang paling tahu kebutuhan setiap kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan setiap ibu-ibu ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami serahkan kepada Fulause untuk melanjutkan acara ibadah kita. Terima kasih kepada Ibu Gimin yang telah memberkati kita lewat firman Tuhan. Kiranya kita semua mendapat berkat dari firman yang baru kita dengar ya ibu-ibu. Memang benar kita tidak perlu khawatir karena hari esok kita semua tidak tahu. Yang menguasai hanya Tuhan saja. Amin ibu-ibu. Ya, waktu selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliantini. Mari kita persilakan. Mari ibu-ibu tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, malam hari ini kami ibu-ibu Komisi GWKP bersehati bersyafaat kepadamu. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Pekalongan di masa pandemi COVID-19 ini, yang masih ada sampai saat ini, agar gerejamu dimanapun berada, kiranya boleh tetap tangguh dan tetap setia dalam mengabarkan Injil-Mu. Kami percaya ya Bapa, inilah kesempatan terbaik bagi gerejamu untuk memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, agar mereka yang belum percaya terpanggil untuk mau ikut dan menyerahkan diri bagi Tuhan. Pakai gerejamu sebagai sarana pengabaran Injil di atas muka bumi ini untuk hormat kemuliaan-Mu. Berdoa bagi pertumbuhan iman ibu-ibu dimanapun di masa yang sulit seperti sekarang ini. Ya Bapa, kiranya iman kerohanian kami ibu-ibu boleh tetap bertumbuh, bertambah kuat dan menjadi berkat. Melalui doa dan ibadah, baik secara langsung maupun online, ataupun berada di rumah bersama membangun mezbah keluarga. Demikian pula kami juga berdoa bagi kesatuan gereja Tuhan dalam membangun kehidupan saling mengasihi dan memperhatikan antar gereja sebagai keluarga Allah,
menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta keharmonisan yang indah dalam Tuhan. Bersama melayani Tuhan dan sesama sebagai wujud cinta kasih bagi hormat kemuliaan Allah. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami menaikkan doa-doa syafaat ini. Haleluya. Amin. Ya, kita tetap semangat ya ibu-ibu. Nah, semangat di dalam Tuhan. Kita sudah terima firman Tuhan, sudah dengar doa syafaat. Ya, sekarang kita nyanyikan satu pujian yaitu yang membuat kita lebih semangat di dalam Tuhan, yaitu Mars GWKP. Yang semangat ya ibu-ibu. Ya, kita nyanyi 2 kali. Ya, waktu bergandeng tangan, saya harap ibu-ibu bergandeng tangan semua. Ya, pakai gerakan sendiri. Ya, semangat. Ayo ibu-ibu bangkit berdiri biar nggak duduk terus. Lebat berbuah dalam anugerah Tuhan, membina kasih dalam keluarga, wujudkan iman dan pengharapan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan menjawab tantangan, bersama gereja Tuhan, gabungan wanita Kristen Pekalongan, panjatkanlah kemuliaan Tuhan. Sekali lagi. Berakar dalam dan bertumbuh lebat, berbuah dalam anugerah Tuhan, membina kasih dalam keluarga, wujudkan iman dan pengharapan. Semua bergandeng tangan. Bergandeng tangan menjawab tantangan, bersama gereja Tuhan, gabungan wanita Kristen Pekalongan, panjatkanlah kemuliaan Tuhan. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, ibu-ibu silakan duduk kembali dan kami persilakan Bapak Pendeta Lukas Kustejo untuk menaikkan doa berkat. Mari Bapak Ibu arahkanlah mata dan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Dan ibadah GWKP hari ini telah selesai. Biarlah kita semakin teguh di dalam iman kepada Kristus. Apapun keadaan yang kita alami, sampai bertemu kembali ya ibu-ibu bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.